warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bu saya Sahrudin, saya dari BPSDM Sumsel. Saya ditugaskan sebagai coach untuk Ibu Izin Bu, percakapan kita ini ataupun sesi coaching kita ini bersifat rahasia. Jadi apa-apa yang akan kita bicarakan di sini itu tidak akan dipublikasikan dan akan menjadi konsumsi kita pribadi saja, Bu. Oke. Untuk pertama, Bu, apa yang bisa Ibu sampaikan atau untuk Ibu sampaikan ke saya, apa yang menjadi hambatan, tantangan dari Ibu? Baik. Saya ini Pak sejak 2016 itu menjadi widya iswara. Sebelum ini saya di struktural, mungkin saya karena selama ini saya selalu dilibatkan untuk memberikan materi, sharing informasi dan sebagainya, itu yang membuat saya tertarik menjadi widya iswara. Nah, pada saat saya menjadi widya iswara itu ternyata ada salah satu tugas pokok berdasarkan Permen Pan RB pada saat itu 2014 bahwa seorang widya iswara harus mampu membuat karya tulis ilmiah. Nah, selama ini saya tidak pernah terbiasa, selain skripsi, setelah itu saya tidak pernah membuat tulisan-tulisan seperti itu. Sedangkan seorang widya iswara tentu harus mampu membuat karya tulis ilmiah. Nah, ini yang mungkin yang maksud saya karya tulis ilmiah yang memang benar-benar sesuai dengan ketentuan. Kalau cuma menulis, hanya menulis biasa seperti cerpen novel sudah saya lakukan, tetapi menulis karya tulis ilmiah yang punya konten dan sebagainya itu yang sesuai aturan itu yang mungkin menurut saya belum maksimal seperti itu. Ada lagi, Bu? Ya itu tadi Pak, karena saya merasa saya belum maksimal, jadi saya tuh sering merasa, aduh, mengapa sih saya ini susah sekali untuk membuat karya tulis. Padahal itu tuntutan tugas pokok WI itu ya tertuang dalam pada bagaimana dia menulis seperti itu. Ada lagi, Bu? Cukup. Oh, cukup. Jadi dapat saya simpulkan, Bu, bahwa Ibu menjadi widya iswara, terus pada saat menjadi widya iswara itu ada tupoksi widya iswara sesuai dengan Permenpan, yaitu untuk membuat karya tulis ilmiah. Nah, kalau di sini Ibu kesulitan bagaimana untuk membuat karya tulis ilmiah itu memang yang sesuai dengan peraturan Menpan tadi, gitu ya, Bu ya? Ya, maksudnya seperti itu. Oh ya, oke. Kalau dari itu harapan Ibu terhadap yang tadi permasalahan tadi gimana, Bu? Ya pengennya saya tuh seperti itu. Saya tuh sering melihat orang-orang menulis itu sepertinya mudah sekali mereka bisa masuk di Sinta itu yang terpublikasi seperti itu. Itu membuat saya kadang-kadang cemburu dalam positif. Saya pengen seperti itu. Harapan saya bisa satu waktu tetap dalam jabatan saya sebagai widya iswara ini bisa masuk yang terakreditasi lah, bisa terpublikasi seperti itu. Ada lagi, Bu? Ya memang itu sepertinya tugas kami yang mau tidak suka harus saya lakukan seperti itu. Ada lagi? Ya. Jadi dapat saya simpulkan, Bu, bahwa harapan Ibu bahwa Ibu bisa menulis karya tulis ilmiah itu dipublikasikan ke istilahnya apa tadi, Sinta, Bu ya? Yeah. Sinta tuh apa tuh, Bu, bisa ini? Ya, lembaga sebagai tempat jurnalnya orang-orang bisa mempublikasikan. Oh gitu ya. Jadi Ibu pengen karya tulis ilmiah yang Ibu buat itu memang benar-benar bagus dan bisa dipublikasikan ke tempat tadi salah satu Ibu sebutkan Sinta yang memang kumpulan dari jurnal-jurnal ya, Bu ya, yang terpublikasi, Bu ya. Gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Ya. Kalau yang selama ini yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai itu apa, Bu? Ya, sebenarnya saya sudah Pak menulis itu. Karena itu tadi kewajiban. Jadi untuk memenuhi KPD saya menulis. Menulis saya itu memang rata-rata saya melakukan review tulisan-tulisan yang lain. Ada satu masa pada saat saya mau diklat jenjang madya, di jenjang menengah kami diwajibkan untuk membuat karya tulis. Di situ saya melakukan semacam penelitian walaupun
penelitian dari kepustakaan, saya melakukan riset dan sebagainya. Setelah itu ya kembali lagi saya hanya mampu melakukan review karena itu tadi mungkin ya karena saya merasa referensi yang saya miliki itu tidak banyak, Pak. Ada lagi, Bu? Ya mungkin juga saya tidak punya partner barangkali, Pak, untuk bertanya dan sebagainya. Mungkin juga kurang kalau ada pelatihan-pelatihan seperti itu atau mungkin mentoring barangkali, Pak. Gitu. Kalau kita buat skala, Pak, Bu. Kalau kita buat skala dari 1 sampai 10, yang Ibu sudah laksanakan ini, Ibu kira-kira berada di skala nomor berapa tuh? 5 atau 6 lah 5 seperti itu. sampai 6. Untuk mencapai tadi, kenapa menurut Ibu kok 5 sampai 6 masih banyak kekurangan ya? Iya, karena itu tadi saya belum bisa masuk di terpublikasi di yang jurnal-jurnal yang memang punya bobot yang menurut saya seperti Sinta tadi, walaupun mungkin seperti jauh panggang dari asap, tapi saya pingin seperti itu harusnya. Kalau tadi misalnya ini baru 5 atau 6, kalau untuk mencapai misalnya yang target sampai ke 9 ataupun ke 10, kira-kira di skala 9 atau 10, itu apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan untuk mencapai itu? Baik, mungkin seperti ini Pak, saya harus banyak-banyak membaca referensi, itu satu. Membaca referensi karya tulis dari rekan sejawat maupun siapapun. Kemudian mungkin saya harus mencari orang yang mungkin rekan kerja yang sesama widaiswara yang ahli dalam menulis, yang mereka punya mungkin pengalaman pernah masuk ke jurnal yang terpublikasi seperti itu. Mungkin itu yang harus saya lakukan nanti ke depan. Ada lagi, Bu? Ya paling tidak ada motivasi intrinsik saya dengan ekstrinsik saya. Mungkin intrinsik saya yang saya harus tingkatkan, saya harus meningkatkan motivasi saya itu bahwa menulis itu passion, menulis itu benar. Kemudian kalau ekstrinsik mungkin kalau ekstensi sebenarnya kepala BPSDMP sudah memberikan sarana sehingga saya bisa punya kesempatan untuk menulis. Tapi itu tadi dari intrinsik saya sendiri mungkin yang ke depan yang harus saya pacu lebih baik lagi. Dan menurut saya juga apa yang sudah saya lakukan itu mungkin ini tadi masih sudah saya ikuti gaya selingkuh dan sebagainya, tapi mungkin saya harus lebih banyak membaca referensi, berdiskusi dengan rekan sejawat, mungkin seperti itu. Ada lagi, Bu? Mungkin cukup, Pak. Masih, Bu. Jadi yang saya simpulkan, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai ke angka 9 ataupun ke 10 tadi. Yang pertama, Ibu lebih banyak membaca referensi-referensi dan juga bergaul dengan kawan-kawan ataupun widaiswara yang memang sudah bisa mempublikasikan tadi karya tulis ilmiahnya, terutama ke publikasi yang ke nasional bahkan, Bu ya, bahkan kalau bisa yang internasional, Bu ya, gitu ya. Dan juga tadi Ibu motivasi Ibu juga bagaimana setelah tadi bergaul dengan teman-teman yang sudah bisa publikasi, juga motivasi Ibu yang harus lebih ditingkatkan lagi dalam menulis. Benar ya, Ibu ya? Betul. Oke. Kalau tadi langkah-langkah, Bu, kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan tadi, misalnya bagaimana membangkitkan motivasi Ibu tadi, terus dengan teman-temannya tadi, siapa yang kira-kira bisa membantu itu, Bu? Ya, mungkin itu saya harus mulai mencari rekan sejawat dan mungkin juga senior-senior saya untuk berdiskusi, meminta panduan sebagai semacam mentoring. Dan juga saya harus lebih sering mengikuti webinar, mengikuti pelatihan-pelatihan, mungkin seperti itu. Jadi saya perlu mentoring, mungkin bisa dari rekan sejawat dan sebagainya. Ada lagi, Bu? Mungkin cukup. Oh ya. Jadi disimpulkan bahwa yang bisa membantu Ibu tadi rekan-rekan sejawat dan juga Ibu butuh lebih kurang mungkin mentoring ya Ibu ya, untuk memotivasi Ibu untuk bagaimana meningkatkan
motivasi Ibu untuk menulis tadi Bu ya, gitu ya. Oke. Ibu mungkin untuk mengetahui sesi kita hari ini kita cukupkan. Kira-kira untuk mengetahui progres Ibu nantinya, kapan kita bisa ketemu lagi Bu? Seharusnya dalam waktu dekat ya Pak, mungkin 2 minggu lagi mungkin kita bisa melakukan sesi lagi, mungkin Pak 2 minggu lagi. Oh ya, jadi kita nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Mudah-mudahan progresnya sudah jauh lebih baik lagi. Dan kalau seandainya Ibu mau perubahan jadwal, Ibu bisa calling saya. Kapanpun Ibu bisa mau, itu saya siap untuk menjadi coach Ibu. Baik, untuk kita tindak lanjut lagi siap. Bu. Ya, siap. Gitu Bu ya. Kurasa cukup hari ini. Nanti kita ketemu lagi di 2 minggu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.